udah ini? Udah. Kita sekarang wawancara sama Ajis Doa Ibu. Halo. Yang habis ngabisin uang kas stand up ke Singapura. Orang-orang percaya lagi. Percaya. Bang, jangan dihabisin. Ntar stand up duitnya dari mana? Masa gitu katanya. Ya kagak lah, nggak ada. Paling cuma 20%. Lo ada manajemen fee-nya juga ya. Udah banyak ya kas stand up Indo? M. Anjay. Udah M. Udah miliaran. Udah miliaran. Tapi ada pesawat. Aduh, pas banget lagi kangen nih. Kok bisa, Cing? Ya karena ini kebetulan dekat Halim. Oh, Halim 4 bulan. Aduh, 4 bulan. Anak kedua. Aduh, pas banget kangen. Dulu di tempat Wendy nggak ada ya? Nggak ada. Sempet ada lewat. Ada lewat. Ada tempat Wendy dulu. Outdoor. Jadi kasnya udah miliaran. Miliaran, Cing, Itu alhamdulillah. dapat dari mana sih, Jis? Yang pertama kita bikin yang sawer-sawer. Iya. Yang ngikutin juga Celing-Celing Show kita ngikutin. Ramadan ya? Ramadan, terus Euro. Terus kita sempat bikin Tap Ger masuk sponsor walaupun cuma 3 episode waktu itu. Encing juga dapat kan waktu itu. Dapat. Terus habis itu event jualan kaos itu ternyata oke juga. Makanya Erigo bisa keluar negeri kan. Dari situ. Ternyata jualan kaos menguntungkan ya? Menguntungkan. Iya. Kalau event Daihatsu nih yang lagi jalan. Daihatsu lagi jalan, udah masuk babak final. Akan ada pengumumannya nih bentar lagi. Nah itu gimana tuh kerjasamanya? Yang penyelenggara Stand Up Indo gitu? Stand Up Indo penyelenggara dan kurator ya. Kurator dari pesertanya, kita yang urusin. Pokoknya tuh sebelum layak tayang buat ditayangin di Instagram Daihatsu, kita olah dulu. Kita kurasiin dulu gitu maksudnya. Udah yang kedua ya? Ketiga? Keempat, Cing. Keempat malah? Keempat ini. Iya. Keempat, satu season gede. Wah, gede. Tinggal kali 4 aja udah. Tinggal kali 4. Makanya ada miliaran duitnya. Nah, itu dia. Iya. Jabornya kemarin gimana? Alhamdulillah untung. Iya. Nggak nyangka kan untung? Nggak nyangka, iya. Soalnya tahun waktu sebelumnya kan di Jogja nggak untung. Nggak tahu kali bukan nggak untung. Atau nggak dikasih. Aduh ya Allah. Iya. 3 hari bikin kayak begitu, mumetnya berapa lama tuh, Jis? Mumetnya sebenarnya berarti kan itu September, Agustus. Pokoknya mumetnya tuh dari abis Lebaran. Nah. Karena maju mundur, Cing. Jadi enggak. Terus gue waktu itu pengennya tempatnya di situ karena udah enak banget, udah ada kursi penonton, udah enak lah. Waktu itu ada selisih paham masalah tanggal, masalah. Jadi gini, ternyata di sana itu tidak terbiasa dengan deal-dealan tanda tangan. Jadi hanya omongan aja, Cing. Di Jogja? Di Jogja nih. Oke. Mas, kita mau pakai tempatnya gini-gini. Oh iya, silakan gini-gini. Terus kok nggak ada follow up-nya nih. Terus gue tanya, gimana Mas jadinya? Iya Mas, bisa dipakai. Tapi itu nggak ada. Gue tuh pengennya saklek gitu, hitam di atas putih. Iya. Tapi memang ternyata kebiasaan di sana begitu dan emang berjalan. Jadi penyesuaian kebiasaannya aja tuh kemarin tuh. Ini maju mundur jadi nggak ya? Izin juga waktu itu sempat ada beberapa miskom, akhirnya jalan. Walaupun sempat ada waktu itu orang yang ngomong, awas ya ntar Stand Up Indo gua ribetin izinnya. Waduh. Sekarang elu yang ribet hidupnya. Ada, Cing. Ada ya? Ada, gara-gara kita. Masa sih orang mau ngeribetin itu, untungnya buat dia apa? Gak ada kan? Gila kan berarti kan, Cing? Ada gila-gilanya tuh, maksudnya kok berani-beraninya gitu. Ini komunitas hebat loh. Ada Abdel Ahrian di dalamnya. Mana piala lo? Kok nggak kelihatan, Cing? Ada dong. Oh itu pialanya ada. Panasonic. Gila kali. Gue kemarin nonton masih ada piala di sini. Iya. Berani-beraninya. Enggak, maksudnya kenapa kok ada? Dia tersakiti dengan sama Stand Up Indo? Sepertinya tersakiti karena waktu itu
beberapa waktu yang lampau itu tuh ada ya lu giran gue yang di sini teriak mulu. Kemarin cewek lu diem aja. Ngatin siapa namanya Cing yang di sini duduknya? Memes. Bukan. Atin. Yang terakhir ngatin monitor mulu kayaknya dia nih. Giran gue lu nyaut aja. Kemarin lu diem-diem ngapain lu kemarin lu? Ilots. Jadi tuh dia kayak waktu itu kita pernah mau bikin acara lah, nggak jadi karena nggak adil aja Cing. Maksud gua kan bisnis is bisnis gitu. Kadang gue mikir gini, ini dapatnya kecil. Terus kalau gue bagi ke anak-anak, misalkan Cing jadi juri, Cing jadi host, Cing jadi apa gitu. Ketika Cing ini cuma ada segini kan gue nggak enak ya Cing ya. Maksudnya cukuplah acara stand up Indo internal teman-teman dalam tanda kutip di apa namanya ditekan masalah budget gitu. Tapi ketika ini ada sponsor sih gue pengennya sama-sama seneng, sama-sama happy. Jadi kayak profesional aja bayarnya gitu. Harusnya gitu kan Cing. Nah, nawarnya tuh gila-gilaan ya. Kalau emang nawar nggak apa-apa, tapi gue akan sesuaikan SOW-nya. Yang lu bisa pakai, yang lu bisa dapat tuh apa. Ribet Cing, ribet ujung-ujungnya minta promo doang di stand up Indo tetap nggak ada, tetap nggak bisa karena ya maksudnya punya uang berapa rupiah minta promo banyak juga nggak masuk akal sih. Walaupun sebenarnya itu hanya langsung masuk uang kas, tapi menurut gua nggak fair. Nggak gua ambil lah dengan cara baik gua bilang ini nggak bisa berjalan bla bla bla. Nah orang itu nelpon salah satu kawan kita lagi Dik katanya lagi terpengaruh alkohol katanya yang nelpon kawan kita. Wah awas ya nih acara stand up Indo nih jamborenya gue persulit katanya izinnya. Cah, elah warga sipil ngomong kayak gitu. Ya nggak tahu apa backingan kita siapa. Gila lu. Gila. Luhut Binsar Pasar Ibu. Kalau di sini Luhut Binsar Pasar Minggu. Kalau di sini. Iya. Tapi emang gara-gara itu jadi izin agak sulit, enggak kan? Enggak. Dia cuma ngomong-ngomong aja kali ya. Cuman ngomong tapi sempet berasa, oh iya kok sempet ada yang harusnya misalkan Cing ya, harusnya hari Selasa kok dia baru ngabarin lagi hari Jumat, terus dipepet-mepetin gitu ke weekend biar kita nggak bisa datang. Ya akhirnya langsung lah potong Kompas. Ada lagi nih. Ya maklum aja Jis ini karena emang lokasi dekat Halim. Oh Halim Airport. 5 bulan. Naik sebulan ya. Anak ketiga ini. Ya. Anak ketiga. Kalau si itu kan langsung tuh, gua nelpon kan. Set. Izin, ada izinnya tuh. Ternyata ngomong harus kayak gitu. Pakai izin ya. Izin. Halo siap izin. Sebelah sana siap perintah. Iya gitu. Ya ini ada gini. Siapa sih itu? Ntar saya cari dulu orangnya, dicari. Oh ini. Nah udahlah. Dia mah tenang aja aman. Emang suka cari muka itu katanya. Udah, berangkat izinnya selesai. Memang izinnya tuh keluarnya tidak langsung saat itu kan. Tapi secara approval tuh udah aman dan kita bisa jualan tiket gitu. Karena gue itu ngejar harus jualan tiket. Kalau nggak jualan tiket, kalau jualan tiket nggak jelas, malas proses refundnya. Walaupun akan dibalikin sih uang para pembeli kan. Iya. Nyari tanggalnya supaya izinnya udah pasti ya. Iya. Lo emang seneng ribet begitu, Jis? Ribet sama orang? Bukan, sama orang sih iya pasti lo seneng. Nggak, ngurus event kan ribet, Jis. Iya. Cuma orang-orang yang punya ketertarikan aja yang bisa, nggak semua orang punya bakat di situ. Iya. Sejak kapan Jis kayak begitu, Jis? Gue berarti ngurus acara tuh kalau dibilang mungkin jadi zaman SMA bikin bukber kan termasuk nih kecil segala macam kecil. Kalau di lingkup besarnya sepertinya dari zaman gue kuliah Cing. Bikin ospek jurusan, ospek kampus, terus ospek fakultas, terus bikin acara UKM, band-bandan di IKJ kan sering banget band-bandan tuh dulu. Jadi kayak dari situ itu. Emang lo demen itu begitu ya? Demen gue bikin ngeplan acara gitu, demen organize, demen. Gak semua orang Jis kayak begitu Jis. Karena gue ngerasa di situ Cing, konsep gue yang pengen gue tawarkan terlaksana tuh gue seneng gitu. Terus kalau berhasil gue seneng, kalau emang kurang berhasil kita cari solusinya gimana nanti ke depannya kayak gitu. Iya. Emang akhirnya ya bener sih nggak semua orang, karena gue beberapa kali ngajak teman-teman, anjir ternyata emang ada temen yang cukup dijadiin temen aja, jangan dijadiin temen kerja gitu. Betul, karena terjadinya personal banget kenanya gitu. Iya. Bukber aja dah, bukber kan semua pengen bukber nih di WA Group kan pengen semuanya bukber. Iya. Yang ngurusin palingan tinggal 3-4 orang. Iya benar. Ntar yang nggak ngurus
banyak bacotnya. Iya bener. Nah itu kan gimana Jis? Kalau ngadepin yang kayak begitu Jis? Nah untungnya di stand up Indo awal-awal doang. Iya. Kalau Encing inget dulu tuh awal-awal gue belum jadi ketua, gimana caranya ulang tahun ada acara ulang tahun ke-8. Akhirnya gue bikin tuh yang sumbangan-sumbangan. Iya. Gue umumin. Jadi sumbangannya gue umumin di depan umum. Pada akhirnya mereka jadi paham kalau oh si Ajis nih kayaknya pengen bikin acara buat bareng-bareng. Akhirnya ngerti sih Cing. Iya. Awal-awal tuh kayak apa nih males-males. Ujung-ujungnya mereka juga karena gini Cing. Ntar kan misalkan ada orang-orang yang taruhlah ada sekumpulan orang banyak yang mengikuti sebuah acara yang emang dia pengen gabung gitu. Tapi di sisi lain tuh ada orang-orang yang gue males nih. Nah kan yang males ini sama yang pengen ini kan udah kepisah nih. Iya. Lebih banyak yang pengen. Kan dia juga pasti akan merasa tertinggal kan. Iya. Wah gue jadi nggak punya circle lagi. Akhirnya ikut gitu. Mungkin dia juga ngeliat story anak-anak, postingan anak-anak, oh seru nih, besok ikut lah. Akhirnya ikut lagi. Bahkan sampai ada yang ini bener-bener nih datang ke gue dengan ngomong, Bang kalau emang mau bikin acara apa-apa, gue mau bang dilibatin jadi apapun. Akhirnya bisa sampai kayak gitu. Oh. Jadi gue udah nggak ragu, udah nggak pusing lagi buat yang banyak bacot ada, yang ngomong doang ada, yang cuman sesumbar giran diajakin atau dilibatin tuh hahe doang. Jawaban ada banget. Nah kalau sekarang udah aman. Kan anak-anak juga udah dewasa ya sekarang. Udah ke saring atau orang akhirnya jadi orang itu ikut atau emang udah nggak usah diajak dah? Ada yang nggak gue ajak, akhirnya kayaknya dia ribet dah nggak usah gue ajak. Ada juga yang dia bisa mengubah ini dia sendiri gitu. Dulu kan kayak, maksudnya kan lu kelihatan nih Cing kalau lu WhatsApp orang atau nelpon orang dari respon pertamanya tuh, kayak dia nggak tertarik nih atau nggak mau yang gini-gini. Udah, besokannya kalau ada acara dia, gue mau dong. Ya lu kan kemarin diajakin nggak mau, gue nggak sekarang mau gitu. Ada. Iya. Kan puasa gue 2 kali ya di 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun ada di azan. Ada di azan. Azan. Nah, gue ngelihat setiap gue ke kantor itu rame terus, Jis. Ya. Nah, ngapain sih itu anak-anak itu? Yang bulan puasa? Yang bulan puasa, atau enggak bulan puasa. Gue ngeliatnya pas lagi puasa aja sih ya. Kalau bulan puasa rame, karena kan gue ngelibatin kru-krunya tuh. Kru-krunya anak-anak. Jadi gimana caranya kita keluar ada kru kita bayar tapi teman-teman juga yang dapat nih yang pertama. Oke. Karena kan kalau di agama Cing ya, yang terdekat dulu Cing ya. Betul. Udah umroh soalnya. Iya. Tapi lokernya hilang. Sendal gua hilang. Loker 83 nggak ada. Iya. Jadi kalau gua bikinnya tuh gitu. Anak-anak stand up juga, teman-teman komika yang memang udah kayaknya kurang yakin di stand up-nya gitu. Akhirnya mereka belakang layar itu dilibatin buat jadi kru. Nah, kalau yang anak-anak komikanya rame tuh macam-macam Cing. Ada yang bikin konten kayak Yono dulu kan sering bikin di kantor, Ate gitu-gitu, Erwin bahkan ya udah gue bebasin ini pokoknya ruang aman nih. Ruang aman buat kalian buat bikin apa aja terserah gue bilang gitu. Asal jangan narkoba aja, gue bilang. Maksudnya lu mau ngapain bebas, yang penting gue bisa ngeliat sesuatu dari keramaian ini. Misalkan ini kok di kantor mulu ngapain? Kan ada CCTV tuh. Iya. Gue sering mantau tuh. Ini ngapain kesini mulu nih bocah nih? Numpang tidur doang apa ngapain? Ada beberapa yang main PS doang. Karena kalau main PS kan itu CCTV bisa ada suara. Terus gue, main mulu lu semua, kaget gitu-gitu kadang. Kalau yang beneran berkarya tuh ada juga kayak gitu-gitu. Tapi stand up Indo kasih fasilitas lah, tinggal orangnya mau ngapain gitu. Betul, kita kan hanya sebatas itu Cing ya. Nih gue kasih fasilitasnya, medianya terserah mau ngapain, berkembang enggaknya lu tergantung lu sendiri, gitu sih. Jadi kita nggak bisa yang, karena kita bukan ke situ arahnya, kita bukan yang ayo enggak, kita memfasilitasi aja. Bukan manajemen artis juga? Stand up Indo? Bukan, Stand up Indo lebih ke paguyuban. Oke. Kalau yang ini mungkin juga pada belum tahu nih teman-teman Wawan Candawan ya namanya. Wawan Candawan. Kalau yang cowok, yang cewek Wawan Candawati. Kayaknya yang cowok Wawan Canda. Kalau yang cewek Wawati Canda. Wah. Malah ribet ya. Malah dipersulit. Wawati. Kalau yang belum tahu mungkin bingung nih bedanya apa. Kadang suka ada yang nanya Cing. Stand up Indo sama Emily temenan nggak? Beda nggak? Ya kalau secara bisnis beda karena manajemen. Tapi mereka
Apakah Emily itu stand up Indo? Iya. Ya. Tapi apakah stand up Indo Emily? Belum tentu. Karena kan dia manajemen. Ya. Kayak Encing kan stand up Indo, tapi Ya. kan Encing bukan MLI. Ya. Terus kalau si Coki atau Muslim MLI, dia juga udah pasti stand up Indo. Mungkin perbedaannya yang gampangnya adalah stand up Indo adalah PSSI-nya. Ya. MLI adalah klub-klub bolanya. Nah, tapi kan walaupun stand up Indo PSSI, ketuanya kan oke, Iya. gitu. Kalau ada apa-apa tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Yang penting bisa saya jamin kalau Iya. acara stand up Indo silakan naik ke atas panggung karena nggak akan ada gas air mata. Iya. Ya, ada air mata tawa. Anjay. Tapi katanya lo mau pindah itu, Jis. Kantor. Rencana Cing tahun depan. Jadi tahun ini Kenapa pindah? kecil. Lu nyesek gak pas Iya, kesana? Berarti iya. anjing susah banget gua aja. Kadang aduh kok sempit banget ya. Iya, Di sini iya. ada orang, ada komika daerah gitu. Lagi tiduran, kadang kita ngelangkahin. Iya. Kekecilan ya. Kecilan. Padahal awalnya sih ngerasa gede-gede aja ya. Gede-gede aja. Lama-lama rame, Cing. Ah. Rame makin banyak yang dateng. Bahkan sampai ada yang komika waktu itu komika dari Boyolali ya kalau nggak salah. Dia mau ngelamar kerja di Jakarta. Dia datang ke kantor masih pakai bawa-bawa tentengan. Lu dari mana lu? Dari kalau nggak salah Boyolali. Mau ngapain kesini? Mau ada acara apa? Gue bilang. Mau ini bang, mau interview kerja. Itu datangnya hari Jumat, interviewnya Senin. Terus katanya tidur di mana? Ada bang. Nah nggak ngomong nih, gue tahu nih kayak dia belum dapat hotel. Jadi dia pengen ngomong numpang tidur sungkan. Akhirnya tidur di situ. Maksud gue, lu belum dapat hotel nggak apa-apa tidur di sini aja. Jadi dia tidur di kantor. Seninnya interview kerja. Malamnya langsung balik ke kampung. Udah kayak gitu-gitu. Jadi rame itu bukan hanya orang yang buat bikin konten, buat apa. Tapi jadi rumah singgah juga. Rumah singgah juga ya. Untuk komika-komika daerah. Daerah yang ada kebutuhan-kebutuhan. Komika daerah yang pengen sukses tapi susah. Udah dapat Jis tempatnya. Kalau apa namanya ya, calon tempat udah banyak. Cuman kita lagi menjajaki kemungkinan karena kalau sendiri susah nih Cing, masalah finansial ya. Jadi ada beberapa investor lah yang coba kita mau kita ajak ngobrol dulu biar gue pengennya nanti ada gaji sih. Sekarang kan belum ada gaji nih. Yang Per event-event aja ya. Event-event aja. Okay. Yang gaji tuh sekarang hanya yang jaga kantor sama jaga toko. Oke. Kalau kayak Rijal, gue, Erwin tuh Ubay bahkan itu nggak ada gaji dari bulanan tapi event. Nah, gue pengennya nanti jadi jelas tuh bisnisnya tuh selama 5 tahun emang udah punya uang buat gaji bulanan. Oke. Pengennya gitu. Untungnya investor apa? Untungnya investor bisa foto-foto sama kita. Untungnya sih ini, ya secara bisnis aja kan kadang kan Oh ada bininya. harus ada. Pembagiannya juga nanti Harus ada. Karena kan tiap investor tuh pasti punya goals beda-beda Cing ya. Iya. Kadang kemarin gue ketemu sama investor A, dia pengennya begini-begini benefit dia, B kayak begini, terus coba kita obrolin aja. Yang penting sih, yang pasti harus jadi gitu. Karena kalau tempat yang kemarin tuh gue nggak sih. Yang nanti gue pengennya tuh soalnya lebih grand lagi Cing. Iya. Jadi ada kafenya di bawah, lantai pertama ada kafe, lantai keduanya kita mau bikin comedy club. Jadi ada event terus, atasnya baru kantor sama studio. Gede banget dong Jis. 3 lantai. Harus 3 lantai. Ya idealnya 3 lantai. Kalau 2 lantai nanti ada beberapa hal yang harus dikorbankan takutnya. Misalkan ruangannya jadi lebih sempit, ruangan nonton atau dibagi-bagi dengan kantor gitu-gitu sih. Iya. Nah kafe lu juga punya kafe bukan? Itu kan barengan. Kafe ya. De Canggu. De Canggu. Bekasi. Silakan datang. Nah, Sebut nama gue tidak ngaruh. sebut sama siapa dong yang ngaruh? Nama diri sendiri aja. Di Canggu Bekasi, Di Galaksi. Canggu ngapain itu? Isinya apa? Di Canggu tuh ininya kayak apa namanya, kafe-kafe itu kayak kafe-kafe di Bali, kayak kafe-kafe Canggu lah namanya gitu. Jadi ada gua sama temen ada namanya Riyad, terus Wendy juga. Riyad drummer. Bukan, Riyad DJ. Oke. Dia jangan-jangan ngedrum juga dulu. Iya Tapi kayak drummer lah. kacamata, Iya. nyanyi bagus. Nyanyi. Ah, itu Apa penyanyi ya? Iya. Iya, penyanyi. Yang suka bawa anjing gede. Enggak. Wah. Riyad siapa Cing ini?
Iya kayaknya iri atau lo kacamata dah. Kacamata iya. Iya kacamata. Orang iya. Bogor. Nah itu gua. Dulu Islam pindah Kristen. Iya bukan? Iya bukan? Itu bukan? Iya kayaknya sih. Saling Iya, gue beberapa kali lihat fotonya barengan, Bareng Wendy. bareng gue. Di album foto lu ya. Ini kayak orangnya iya. Iya. Dia tuh pebisnis F&B lah ceritanya. Ngajak Wendy, istrinya Wendy Bu Ayu. Terus gue sama Bu Ayu bikin di Canggu. Isinya jadi kan dia pertama bikin di Sentul, namanya The Ubud. Jadi kayak pengen bikin nama-nama Bali gitu. Tapi walaupun namanya di Canggu, siapapun mau bikin nama Canggu silakan. Tidak somasi. Tidak akan. Karena somasi cuma Deddy Corbuzier. Nah, betul. Iya. Boleh aja. Boleh aja lah. Lo patenin nggak itu? Lo haki nggak? Nama di Canggu didaftarin. Hanya untuk biar nggak ada yang namanya sama aja kan. Iya. Kalau secara F&B. Tapi kalau dia mau bikin dalam bentuk apa, misalkan nama band atau nama apapun nggak apa-apa. Tidak seperti open mic. Wah, Open mic tuh dipateninnya apaan sih, Jis? Apaan yang dipatenin, Jis? jadi paten ini namanya cing, nama di merek, daftar merek. Dia mendaftarkan itu sebagai sebuah merek yang hanya bisa digunakan oleh dia. Open mic Indonesia sebenarnya. Kita kan bikin open mic stand up Bali, open mic stand up Bekasi, stand up Samarinda. Boleh dong harusnya. Harusnya. Karena gini, dia ngirimin surat bilang bla 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 bla. Ketika berita ini naik dari DJKI justru bilang yang dilakukan oleh saudara itu salah karena yang didaftarin adalah Open Mic Indonesia. Kalau ada yang memakai nama Open Mic Stand Up Bekasi atau hanya Open Mic itu nggak masalah. Ini udah salah dia. Makanya dia nggak pernah datang sidang. Akut. Udah berapa kali sidang? 3. Itu kalau di Islam Jumatan nggak datang 3 kali kafir. Iya. Udah nggak datang 3 kali. Iya, Nah kalau memang boleh dipakai open mix stand up Bekasi misalnya, terus kenapa harus menggugat? Karena awalnya gini, wah, sholat lagi. Udah lewatin aja, udah kebanyakan anak gue nih. Kebanyakan anak gue nih. Jadi tuh kenapa kita menggugatnya ya? Iya. Jadi kan ternyata Cik ini udah didaftarin dari 2013, 14. Di ininya diterimanya 2015. Iya. Kita baru ngerasain dampaknya adalah di 2017 ke sini. Itu siapa yang pertama kali ngerasain? Kafe-kafe. Oke. Teman-teman yang pertama itu dikirimin stand up Indo Jaksel. Jakarta Selatan. Ya, Oke, terus? Jakarta Selatan di Somasi dikirimin. Kita mikir gimana caranya nih ya biar ini. Yaudah kita daftarin aja open mic juga. Kita daftarin sama open mic dalam. Jadi itu dia ada kelasnya gitu, Cing. Kalau nggak salah tuh ada kelas hiburan, kelas apa, kita masukin di kelas pendidikan. Nggak keterima, ditolak karena karena mirip katanya namanya. Abis itu, nah nggak enaknya gitu, Cing. Kalau udah ada yang namanya sama, di awal kita mau masukin dengan pengubahan nama dikit tuh nggak bisa. Jadi kayak open mic Indonesia, kita bikin open mic doang, atau tulisannya digabung, atau open mic Jakarta atau apa tuh nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa di situ. Nah, abis itu kita diemin aja lah dengan cara ya udah kita ganti nama aja. Jadi mungkin banyak yang ngeh dari 2017-an ke atas tuh nama open mic tuh macam-macam. Ada rehab komedi, Jumat Kumat, hiburan rakyat seperti itu. Itu buat ngakalin biar nggak kena somasi kafenya. Karena kan yang disomasi kafenya. Kafenya disomasi, kafenya mundur takut kita nggak dapet tempat, nggak ada ajang buat latihan, nggak ada lagi tuh regenerasi para para komika baru kan, mempersulit kita lah perkembangan tumbuh kembang stand up komedi di Indonesia. Kita diemin lah ganti nama. Udah nih, enak-enak, udah bertahun-tahun enak, dia masalahin lagi, walaupun diganti namanya, tapi itu kan tetap sama, kata dia. Formatnya. Formatnya lah. Oh sampai format juga dia ini? Iya, Cing. Jadi ini mau yang mana sih yang dimasalahin lu sebenarnya, mau formatnya atau namanya doang, atau lu emang sebatas memang cuman pengen mematikan stand up komedi aja. Jadi lu bilang lu suka kesenian ini gitu, tapi kok lu jadi kayak mematikan, atau lu cuman pengennya tuh yang orang-orang tahu atau yang masuk industri tuh komika-komika dari lu doang kali gitu kan. Yang suka gini-gini tuh. Iya. Holy. Kok dia mati nih? Bentar. Apa ya, kameranya? Enggak. Monitornya doang.
oke. Atau mau ya atau sesimpel emang mau menghancurkan aja kan. Ya. Di 2017 terus sampai 2022 masih ribet nih orang. Terus kan gue punya program sih, maksudnya gue lihat-lihat di agenda tuh, oh kita udah aman nih bikin puasa udah selesai, lebaran selesai, masih lama masih ada lagi Jambore. Ini selang waktu dari bulan Mei sampai September kan, Juni Agustus sampai Agustus ngapain nih? Oh ya kita ada yang belum selesai nih, udahlah kita gugat aja nih di open mic gitu. Jadi lagi santai-santai, bikin masalah udah ngegugat. Emang seneng ribet anak ini anak. Iya. Ngegugat, habis itu dengan awalannya tuh gara-gara Mbak Endah Endresa ngubungin, Jis ini gue dikirimin surat sama anak stand up, kata dia, gue digugat sekian ratus juta. Siapa ya, gue bilang. Iya gara-gara gue mau bikin open mic. Wah salah nih mbak, coba kirimin fotonya. Dikirimin, gue jelasin, mbak ini gini. Oh ada juga bagian-bagian gitu. Ada mbak, ini kita terpecah dua, gue bilang. Ini yang benernya, itu mah yang nggak lucu. Bukan yang nggak bener ya. Mungkin bener tapi nggak lucu gitu. Ini bla 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 gue jelasin. Terus akhirnya kita meeting sama Holil juga, Efek Rumah Kaca. Karena Holil kan juga punya usaha namanya kios Ojo Keos tuh. Dia pernah bikin tuh Cing, open mic Ojo Keos, pernah dikirimin juga. Nah, yang gua bikin malu tuh itu, yang dikirimin itu bukan hanya yang formatnya stand up. Teman-teman yang memang pakai nama itu untuk jamming atau baca puisi atau apa. Nah, ini mungkin harus diinfo juga. Orang-orang banyak kemarin ada beberapa sentimen gitulah di Twitter gue baca. Stand up Indo nih mau ngambil sama open mic kali, ngajak kita, ntar juga dia yang patenin, dia yang daftarin. Sebenarnya gini, kita tuh malah pengennya nggak seperti itu. Kita pengennya lu juga bisa make, karena open mic itu bukan hanya buat stand up. Malam puisi pun ada open mic malam puisi. Di luar deh contohnya tuh ada cafe apa open mic isinya tuh jamming, akustikan doang, nyanyi doang, improve doang, atau sketsaan gitu. Maksud gua justru kami ini bukan pengen nuntut open mic terus kita ambil, bukan. Tapi kami nuntut open mic, namanya dibebaskan, kita semua bebas pakai, dan nggak boleh ada yang pakai lagi setelah itu. Kalau ada yang pakai, ya kita hajar lagi. Kayaknya sih nggak ya, maksudnya kalau udah bebas. Maksudnya ada yang patenin lagi, daftarin merek lagi, kita hajar lagi. Tapi sepertinya itu kemungkinan kecil karena DJKI pasti akan mikir lagi tuh kalau ini udah pernah kemarin nih, nggak bisa jadi polemik nanti nih gitu kan. Banyak tuh nyinyir gitu, ini alasan aja nih stand up Indo pengen gini. Ya akun-akun nggak jelas juga sih ngomong gitu kan. Tapi yang gue tekenin tuh, walaupun nanti nama ini udah bebas, itu tidak akan kita ambil karena ini nama dari publik dan harus kembali ke publik. Makanya hashtagnya open mic for publik. Milik publik. Itu open mic milik publik, hashtagnya keluar dari Holil Efek Rumah Kaca. Wah, efek Rumah Kaca banget ya ini ya. Open mic milik publik gitu. Iya. Ik gitu ya. Jadi sumbangsi kita gitu-gitulah. Buat gimana caranya biar ini bisa keambil ke kita lagi. Iya, kalau yang tadi gue denger itu lo sampai formatnya pun dipakai nama lain, misalnya Jumat Kumat gitu. Tapi isinya open mic itu pun dikirim. Isinya stand up, ya. Iya, stand up yang open mic lah gitu. Dikirimin. Dimasalahin lagi maksudnya. Bahkan si Endah itu dikirimin berapa kali, dicuekin sama dia, dicuekin sampai akhirnya ada surat lagi, ada angkanya sih, ganti rugi berupa uang 250 juta. Bahkan lah lu nyari duitnya kayak gitu ya, lucu sih kalau menurut gua. Iya. Kenapa lu meminta duit dan ternyata dia nggak bisa tuh minta duit seperti itu, karena si Endah Endresa makanya adalah namanya Open Mic Earhouse. Kan Earhouse kan kafenya dia tuh. Iya. Yang dia masalahin adalah nama open mic doang, sedangkan dia boleh nuntut kalau namanya open mic Indonesia. Nah, jadi sekalian aja nih kita bikin aja. Oke. Open mic-nya kita ambil gitu. Lo pernah ketemu gak sih Jis sama Pak Ramonnya ini? Maksudnya kita ngobrol gitu. Siapa itu, Cing? Ramon Papana. Yang orang itu. Oh, iya. Lo nggak tahu orangnya Ramon Papana? Nggak tahu. Oh, jadi ada nih Ramon Papana. Ini yang lo bilang open mic Indonesia itu dipatenin sama lo, sampai nggak tahu orangnya, kacau lo Jis ya. Namanya tuh Ramon Papana gitu. Iya. Namanya Ramon Papana, dia yang patenin
Open Mic Indonesia. Oh dia Cing. Dia sebenarnya kan Ini kenal. nggak apa-apa gitu. diomongin Cing namanya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, iya. Ada pernah mediasi gitu gak? Enggak. Ketemu? Enggak. Nutup diri juga dia. Oke. Maksudnya sempat dulu ada beberapa perwakilan teman pengen sebelum gue jadi ketua, Iya. ada beberapa perwakilan teman pengen ngobrol, dia nutup aja. Dia cuman bilang kalau mau ada apa-apa ke pengacara saya apa kayak gitulah kurang lebih. Oh. Kalau buat ngebahas itu ya. Oh. Sedangkan ya sekarang kalau di mediasiin sih mau aja. Kalau ada orang yang mau mediasiin mau, tapi goalsnya gue pengen dia nyabut. Iya, Itu iya, aja iya. sih. Ini kalau kansnya seberapa gede, Jis? Udah berapa kali? Tiga kali? 3 kali. 3 kali sidang. Nah, kans untuk dicabut haknya itu? Gede banget. Karena bukti-buktinya udah banyak yang bisa kita bentrokin. Tadi dia mendaftarkan namanya Open Mic Indonesia. Ya. Sedangkan dari DJKI menyetujui nama itu. Tapi ketika ada yang bikin lain Open Mic doang atau Open Mic apa-apa itu dipersilakan. Tapi sama dia kan dituntut. Nah dia udah salah. Dia seolah-olah membuat kalau kita ini nggak paham hukum lah, gitu. Iya. Seolah-olah dia emang begitu orangnya kayak dia. Kayak ngerasa dia paling pinter, padahal enggak. Terus kalau dia pinter dia nggak akan ditinggalin sama TV-TV. Pinter mungkin, cuma nggak lucu doang. Itu dia, bener. Kalau nggak lucu, udah pinter dikit nggak apa-apa Cing ya. Nah kalau memang ternyata menurut si DJKI nggak apa-apa sebenarnya pakai open mic, kenapa udah nggak dimulai aja anak-anak pakai open mic? Jaksa. Tapi masih ada yang ganti-ganti tuh di Admin mana? masih ngomong takut takut kena somasi, jadi namanya kita ganti apa gitu. Kalau masih berarti itu admin tolol tuh, maksudnya adminnya nggak ini di grup kan, karena gue udah punya grup nih. Iya. Isinya semua admin. Admin stand up Se-Indonesia berarti ada 170 atau 180-an apa namanya core wheel-nya lah ya. Iya. Gue pokoknya ada satu grup yang isinya cuman gue doang sama Erwin yang bisa ngechat kayak di Jambore settingannya. Jadi mereka pasti baca gitu. Nah gue udah bilang ini udah pakai aja namanya, udah nggak ada lagi tuh rehab komedi apa, nggak ada, bikin aja udah Open Mic Stand Up Bekasi, Open Mic mana-mana. Tapi kalau mereka tidak ganti ya berarti adminnya gitu. Kan kalau gue prinsipnya gitu sekarang Cing. Pas jadi ketua Stand Up Indo, gue bikin grup. Gue udah bikin 3 grup lah. Ada yang isinya buat ngobrol-ngobrol biasa, ada yang isinya promo acara sama info. Nah yang semuanya ini bedanya adalah yang info tidak semua orang bisa chatting gitu, bukan buat semua public chatting, cuman gua doang sama Erwin. Gue bilang gua akan ngasih info-info yang urgent di sini. Gua nggak akan mengulang. Kalau lu memang pengen tahu, lu jangan di mute grupnya. Kalau mute nggak apa-apa, maksud gue dicek-cek juga gitu. Tapi gua nggak akan mengulang, gua nggak akan nungguin lah beberapa orang nanti. Ya bang, kita baru dapat info segala macam, gue tinggal. Kayak kemarin kan Jambore banyak tuh Cing, komunitas udah harganya mana murah dikasihnya, banyak yang telat, gue tinggal nggak mau. Sekarang prinsipnya adalah go big or go home. Apa itu artinya? Go big or go home? Go big itu bignya big merek pulpen. Big gede. BIC big menulis lebih lama. Big buat nulis, buat gambar. Big Olympic. Big Olympic. Karena anak-anak gitu kalau nggak diajarin satset ketinggalan mulu kita Cing. Iya. Harus ada standar satsetnya ya. Iya, harus ada. Kalau nggak ya ngapain gitu-gitu aja. Gue nggak mau juga kalau tidak berkembang, tidak maju lah gitu. Jadi pokoknya ada info. Bukan gue yang nungguin kalian, tapi kalian harus nungguin info dari kami, gitulah kurang lebih. Kayak gitu kurang lebih. Iya. Balik ke yang open mic milik publik ya. Sebenarnya kan bisa ya diganti-ganti rehab segala macam gitu ya. Bisa. Cuman memang secara promosi kurang enak. Orang harus nanya lagi, rehab kamu dia apaan sih? Ya. Dibanding kalau kita pakai open mic, orang udah tahu. Ya. Ya, jadi bisa juga narik orang-orang yang pengen open mic, yang belum pernah open mic. Ya. Paling nggak ngerti artinya open mic. Tegal dulu gantinya oper mic. Keren tuh. Ngoper mic gitu. Iya. Tapi akhirnya sebagai kata untuk promosi kurang nendang gitu. Harus ada effort lagi orang untuk nanya lagi. Iya. Sejauh itu nggak sih niat mulia dari Stand Up Indo untuk bikin kesenian stand up ini semakin
makin gede gitu cakupannya. Dengan ganti nama itu, Cing. Iya. Dengan ganti nama lagi open mic biar kita kayak tahun-tahun dulu, Cing. Tahun-tahun awal seru banget kan tuh dari mana-mana open mic. Suka bahkan kadang kalau misalkan mungkin lu pernah denger, Cing, lu lagi mau stand up nih kemana gitu, terus orang mau open mic ya gitu. Padahal lu mau stand up. Suka-suka jadi ciri khas kita banget gitu kan. Kalau tujuannya ke situ ya ke situ, kita pengen bikin, kita luasin lagi, kita bebasin lagi lah gitu. Kan kita nih ngomongin stand up deh, 2 tahun nih kegencet sama pandemi. Ya. Banyak program-program lo pasti juga yang akhirnya terhambat. Ya. Perkembangannya gimana sih stand up sekarang nih? Di pandemi ini malah jadi maksa kita buat keluar dari zona nyaman anak-anak. Kalau dulu kan anak stand up ya, komika itu medianya dia buat berekspresi itu hanya di atas panggung. Sekarang ternyata nggak butuh, bisa lewat digital. Dengan dimulai sama Emon waktu itu, Emon naik, Ardit, Brato, semua sekarang orang main digital, bahkan bisa jadi ladang pencari uang lagi gitu, Cing. Jadi kalau emang kegencet, bener kegencet, tapi gue percaya terus sih segala sesuatu itu ada hikmahnya ya, ada yang bisa kita ambil. Nah di pandemi ini, walaupun job stand up sedikit, tapi mereka ternyata bisa ngulik dirinya sendiri dan menghasilkan dari tempat lain. Dengan dasar-dasar ilmu stand up yang dia. Dengan dasar-dasar ilmu stand up yang udah pasti memberikan kesan berbeda ketika ada penonton yang ngelihat, karena tanpa mengecilkan yang non stand up, Cing ya. Kalau anak stand up tuh lucu udah pasti, tapi nanti dia akan kelihatan beda juga. Maksudnya, wah ini cara ngomongnya ini terlatih banget nih, gini. Diksinya juga diksi yang jarang kita denger gitu. Kalau yang lain mungkin ya kalau misalnya kalau boleh dikomparasi, ketika ada satu isu yang sama, ada teman stand up yang bikin sama non stand up tuh kelihatan pasti beda. Jadi memang punya ciri khas dan tempat tersendiri, bahkan ditunggu-tunggu. Iya. Bahkan ada orang yang nggak tahu ternyata dia anak stand up. Oza termasuk salah satunya. Oza, Sastra, Apos. Ya. Orang-orang yang nongol dengan format beda, tapi sebenarnya dia pakai teori-teori stand up untuk konten-kontennya. Yes. Gara-gara itu si Ryuka dibilang anak stand up malah. Siapa? Ryuka Bunga. Iya. Gara-gara kayak gitu-gitu malah dibilang anak stand up. Padahal lakinya doang. Iya. Stand up gitu. Gara-gara Harry-nya juga bikinnya dengan format stand up. Betul. Iya. Jadi memang banyak gunanya lah stand up itu. Paski bikin Anugerah Komedi. Anugerah Komedi doang ya? Kalau Indonesia Anukomi. Yang kedua, salah satunya. Yang pertama tadi apa? Ya, Anukom juga. Ada. Yang kedua ini ngomongin apa? Ngomongin apa ya? Iya. Gue pengen ini, jadi maksudnya nih. Apa namanya? Dulu diakui atau tidak diakui, anak stand up sama pelawak. Ya. Mencara jauh banget. Kelasnya, ya. Bahkan bermusuhan. Betul. Bahkan bermusuhan. Kesini-sini semakin cair. Anak stand up juga udah mulai cair dan mulai ada event-event yang melibatkan pelawak-pelawak. Ya. Bahkan Paski sekarang bikin Anukom, dan salah satu yang diberi penghargaan adalah komika. Konsultasi ke lo nggak, Jis? Anak-anak Paski. Pak Jarwo. Ya. Pak Jarwo tuh ngejaga banget yang kayak gini-gini, Cing. Dia nggak mau salah. Nggak mau salah langkah gitu. Dari awal tuh yang zaman di TVRI itu, dia nanya, ini siapa, Jis, kira-kira siapa gini-gini, siapa kira-kira yang bisa yang kita kasih. Ya gue nyebutin nama dan dilakuin gitu. Udah bener tracknya. Beda sama salah satu stasiun TV bikin tuh, Cing. Nah itu gue bilang, ini salah nih, gue bilang nih. Ada sub, ada bagian penghargaan untuk komika. Bilang, lu mau dari mananya, mau populernya apa komikanya? Kalau komika mereka memang komika, tapi ada loh nama-nama yang layak naik, gue bilang gitu. Tapi kalau populer ya sok silakan. Ini kan masalah viewers ya, gue bilang. Nah Pak Jarwo nggak mau kayak gitu. Pak Jarwo pengennya tuh yang emang bener. Jadi dia tuh minta nama sama gue kasih nih, Cing. Ini Pak, nama-nama. Kalau gue gini, beda. Jadi lu ngeliatnya gimana, Jis? Yang lu kasih nama, gue bilang ke Pak Jarwo, gue akan ngelihat dari yang masih
kelihatan stand up harus. Dan memang dikenal juga gitu. Yeah. Misalkan ada nama A nih terkenal banget, tapi dia memang udah jarang stand up. Yeah. Ya ngapain kita masukin, sayang gitu. Udah ada komunikasi lah antara Paski Udah banget. Sama Paski mah keren banget, udah ada banget. Kita kenapa tadi gap? Itu gara-gara si open mic itu yang daftarin itu kan? Kok gara-gara dia sih? Kenapa sih maksudnya? Kan dulu tuh kita cenderung diarahkan untuk merasa eksklusif. Lo merasakan? Pas zaman gue, iya. Kan gue zaman awal tuh. Iya. Bilang tuh kalau kita tuh begini, kita beda sama ini gitu. Ya juga ya. Awal-awal. Iya. Kesini-sini kayak ada kepentingan lain deh. Kayaknya bukan hanya masalah itu, kayak ada masalah personal. Ternyata memang kalau menurut pelawak-pelawak senior lainnya ini, ya orang itu memang dari dulu sering cari masalah, sakit hati aja kali gitu. Jadi emang nggak lucu. Termasuk bibit-bibit perpecahan adanya di situ karena lo terdoktrin ya anak-anak stand up. Iya. Oke. Iya, kalau dia nggak mengakui ini, ya emang orang halus sih. Saksinya banyak soalnya, banyak banget cing. Iya. Dan sekarang udah aman lah ya. Aman banget. Udah aman banget. Pokoknya cing semenjak kita nggak sama dia, kita tuh kemana-mana berasa beda cing ya. Kayak gimana? Toxic ya? Ya. Toxic relationship. Ya, relationship. Tapi relationship lo sama calon toxic gak? Enggak, aman. Hah? Aman. Tapi lo bucin ya? Ya nih gue udah sampai bikin kayak gini nih. Dan disuruh pasang. Goblok, ada foto boxnya ya. Disuruh Orang pasang. bucin tuh macam-macam ya? Cing, kalau nggak pasang, aku nggak mau gitu. Dianya. Suruh pasang, ya udah gue ikut aja lah. Iya. Nggak merugikan juga. Iya. Tapi kapan rencana? Udah bisa publish? Tahun depan, tanggalnya belum. Tanggal belum. Ya. Bulan udah ada. Kalau mau jadi ini ya, ada ya. Gua banyak saksi, banyak paket. Gua banyak paket. Hanya mau jadi saksi. Kalau saksi, gua udah punya pengalaman saksi di New York. Wah, keren. Yang kemarin itu ya? Iya, saksi nikah di New York. Terus ada job baru kemarin, ada sambutan kocak di Adel lu. Iya. Bisa sih paket itu dua, Iya, jadi iya, saksi iya. juga, ntar pas resepsinya sambutan kocak. Atau lo ambil salah satu nggak apa-apa. Kalau gue mikirnya gini, Iya. lu jadi perwakilan keluarga saat lamaran. Belum pernah kan? Udah. Udah, ya udah. Waktu itu sama David. David. Radit gue. Oh iya, ada juga ini ya gue ya. Ada. Perwakilan keluarga pernah gua. Iya. Radit sama David. Jobnya aneh banget. Dia kocak banget dah. Pernah gue Radit jadi perwakilan keluarganya bininya si Anissa. Oh, keluarga Anissa malah. Gue keluarga Anissa. Karena Anissa satu gue bareng di mana? Oh, ini ya tukang bubur naik haji. Iya, sinetron. Iya, di sinetron. Sama David juga gue perwakilan. Maksudnya gue termasuk saksi juga. Tapi gue masuk dalam rombongan iring-iringan keluarga. Iya. Nah, lo tinggal pilih dah. Beda hari kan tuh berarti kan? Di hari yang sama beda. Di kan? hari yang sama. Oh, di hari yang sama. Di hari yang sama, iring-iringan. Nah, lo terserah mau yang mana. Lamaran seru sih. Lamaran bentar lagi soalnya. Oh, lamaran bentar lagi. Anjay. Iya. Gue udah kepikiran kemana pas ngomong sama Ulfa. Cing Abdel pengen nih lamaran aja kali lucu. Iya lucu nih. Jadi ntar orang-orang Bandung ngeliatnya, yang nganter Abdel. Asik. Iya. Banyak paket ya gue siap. Iya. Tapi udah sejauh mana Jis persiapan? Lamaran? Lu berapa lama sih sama Ulfa ini? Nah sebenarnya, banyak yang bilang cepet banget. Iya. Gue tuh dekat sama dia, kenal ya. Maksudnya kenal udah lama banget lah. Tapi mulai percikan itu November tahun lalu, 2021. Saat dia ulang tahun. Oke. Ulang tahun, gue kasih kado. Emang tahun itu tuh banyak yang ulang tahun deh kayaknya. Tahun ini jarang ya? Iya. Lo ngasih kado, kenapa lo ngasih kado maksud gue? Kalau belum ada sesuatu ngapain lo ngasih kado gitu maksudnya? Ya,
Emang lu udah ada niat itu? Ada. Oh, oke, lo nya udah ada. Ada niat. Enggak kan karena Anjis kan memang selalu ngasih kado siapa Nggak ada. Enggak, Siapa? maksudnya ke anak komik yang Oh, iya. baru lahir. Jadi dia Iya. seneng ngasih kado. Oh iya, itu bener. Iya, Bener, bukan bener. ngasih ke Anak cewek-cewek. kecil. seneng Anak-anak gua. kecil atau siapapun yang punya hubungan sama komika yang berulang tahun tuh kalau sempet ngasih kado. Iya, benar. Memang seneng ngasih kado. Iya. Nah kalau ke cewek baru yang ini. Baru yang ini. Oke. Yang direspon. Yang gue ceritain. Oke, lo kasih kado dah tuh. Ngasih ya? kado, Ah. ngasih kado, terus dianya nerima, terus kayak kita akhirnya lanjut chat, jalan lah. Oke. Sempet jalan beberapa kali lah, sering banget. Iya, sering lah gue jemput dia ngantor. Dulu dia ngantor di Kebon Sirih, sebelum pindah ke yang sekarang. Jalan gitu-gitu, Cing. Udah sampai bilang gini gue waktu itu. Dulu gue ini sih, salahnya dia nanya, ini kepastiannya gimana? Oh, dia udah nanya kepastian. Nanya, kita ini gimana? Ya beginilah, gue bilang. Mau gimana? Ya ini kalau nggak jelas-jelas ini aku males, kata dia. Iya. Terus gue bilang gini aja deh. Waktu itu gue dengan sombongnya, bukan sombong, egois sih. Aku nih masih mau berkarir dulu, ngurusin stand up. Emang gue pengen banget ngurusin stand up. Maksudnya jelas dulu nih, baru gue pelan-pelan gue tinggalin. Cuman mungkin cara ngomongnya salah dan bikin dia ragu lah. Terus gue bilang, udah pokoknya ntar kalau tahun depan kamu belum nikah, aku belum nikah, kita nikah. Gue bilang gitu. Bener kejadian nih, mau nikah gitu. Jadi emang sebenarnya udah lama. Terus gue bandel lah, Cing. Maksudnya bandelnya tuh gua nyuekin dia, ninggalin dia, terus gua sibuk sama yang lain, bla bla bla. Sampai akhirnya kemarin tuh Agustus 2022 sebenarnya kita dari bulan Juni udah chat-chatan lagi lah, cuman waktu itu gua nggak tahu ya, guanya sih belum ini banget gitu. Akhirnya gue pacaran sama yang lain juga, terus pas kepikiran lagi gue, ya udahlah gitu Cing. Dia ternyata galau katanya, Cing. Nungguin lo? Ini malu pasti dia nontonnya nih. Dia galau tuh, nungguin gue. Kan gue nggak tahu ya, maksudnya gue juga punya rasa yang sama juga, tapi gue mikirnya kayaknya dia udah nggak mau. Ternyata dia mau, dan dia mikirnya kayak si Agus udah nggak mau. Itu kita obrolin tuh. Jadi sebenarnya tuh tinggal ngomong aja. Kalau emang masih ada rasa, ngomong aja sama orang yang kita pengen gitu. Yeah. Kalaupun dia nggak punya rasa yang sama, ya udah. Tapi kan bisa jadi dia punya rasa yang sama. Nggak, maksudnya kita ngomong nggak ngomong pun nggak rugi gitu. Nah, Kalau kita nggak ngomong udah pasti nggak jadi. betul. Kalau nggak kita ngomong ya masih ada kans untuk jadi. Betul. Dan Iya. tidak merugikan juga kan. Jadi Iya. nggak jadi ya udah gitu. Kalau jadi ya bagus. Akhirnya siapa yang duluan? Gue. Tapi gue udah baca tanda-tandanya dia dari story-storynya tuh kayak, ini buat gue nih. Emang ada ya tanda-tanda? Gimana sih cara-cara? Jadi ada satu lagu yang gue suka, dia juga suka. Dia sering, aduh ini apa ya? Posting, story dari Spotify atau dari Apple itu, sama dia di repost ke story, gitu-gitulah. Ini buat Oh, ini kode-kode ya, lagu-lagunya ya. Ini buat gue capture, terus pas udah jalan, ini dulu buat aku ya. Iya. Iya. Emang kalau jatuh cinta itu nggak peduli lo presiden, lo nggak peduli lo pemilik hak paten Open Mic Indonesia, itu bisa bikin kita tuh berbunga-bunga dengan hal-hal kecil ya. Keren. Ke situ. Keren. Itu kan hal yang biasa loh, orang story itu. Tapi karena perasaan yang nyangkut jadi ketahuan ya. Iya. Tanda-tanda jodoh mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan Insya Allah. tanda-tanda jodoh. Insya Udah Allah. ada pertengkaran mengenai persiapan? Oh sudah. Nah. Sudah. Dia pengen apa, gue pengen apa. Dia pengennya nikahan, pengennya lamaran sama nikahan di Bandung. Kalau gue kan dibagi lah, nikahan juga di Jakarta gitu. Jadi lamaran di Bandung, nikahan di Jakarta. Dia marah. Gak bisa, marahnya kencang banget. Maksud gue kan cuman usul kita nikahan di Gor Bulungan, emang apa gitu kan. Lo ngapain? Ya paling dikit-dikit aja sih berantemnya mah. Masalah ya gitu. Gue nggak tahu ya. Gue ngerasa sih gue udah sangat itu banget ngurusin nikahan. Cuman dia mungkin ngeliat keseriusan gue tuh kurang. Jadi suatu waktu gue lagi meeting WO,
gue sebenarnya tuh lagi ngeliat daftar-daftar vendor gitu. Iya. Dan dia ngerasanya gue acuh, padahal mah enggak. Habis itu gue jelasin, ya gitu-gitu berantem tipis. Iya. Tapi prinsipnya udah sepakat dong. Udah sepakat kalau kita nikah berkeluarga menggunakan syariat Islam, udah sepakat. Iya. Itu sih yang susah, Cing. Enggak, ini serius, Cing. Gua. Hah? Susah, Cing. Emang dia nggak Islam? Islam enggak, maksudnya syariatnya kita pakai juga. Oke. Jadi gue pernah nemu, akhirnya gue mundur tuh karena pas gue tanya, kita nanti kalau sudah nikah, ya gue gimana? Gue celana pendek. Mungkin teman-teman ngelihat ngomong gue berantakan atau bagaimana gitu sembarangan. Tapi kalau berkeluarga sih gue pengennya ya kita saklek gitu, Cing. Artinya cuman itu doang yang gue pengenin gitu. Ada waktu itu kayak gue tanya, kita kalau sama orang lain, Cing, ya, kalau lu nikah mau kayak gimana nih? Mau di dalam berkeluarga menggunakan syariat Islam secara full atau seperti apa? Kan kita bisa nilai juga, maksudnya oh ini kayak nggak cocok nih. Bukannya kita nganggep ini adalah perbedaan dan nggak boleh dilakukan, ya nggak juga, tapi lebih ke kalau gue paksain ntar nggak akan enak di elu, dan kalau gue iyain nggak akan enak di gue. Intinya berhubungan namanya relationship kan sama-sama nyaman gitu ya. Kalau emang lo nggak bisa nggak apa-apa, tapi bolehin gue buat ninggalin lu ya, gitu kan, jangan ditahan-tahan. Nah ini ketemu sayang sekarang nyambung gitu, ngerti dia kalau dalam pernikahan itu tuh tahapannya tuh udah beda lagi nih. Terus gue tanya, kita ntar nikah gini-gini syariat Islam ntar dalam berkeluarga kan macam-macam, Cing, ya. Dia mau gitu. Oh ya udah, suka gue yang gitu-gitu. Iya. Ada orang yang memang baru mikirin mau nikah tuh sampai ke resepsi doang. Iya. Jadi begitu selesai resepsi banyak yang kaget sama kehidupan rumah tangga karena nggak nyiapin gimana kita setelah nikah. Iya. Nah, lu udah ngobrolin itu? Udah. Sampai lu mau kerja apa lu mau kuliah? Maksudnya gue juga nggak pengen dia. Kalau lu nggak berhenti kerja nggak apa-apa, tapi lu kayaknya S2 aja deh ngambil, karena gue takut ketika lu di rumah terus entah lu kaget tuh kayak tadi, aduh gue biasa di luar, dalam rumah ngurusin ini gitu-gitu, terus pengennya kayak gimana guanya, dia pengennya kayak gimana kita. Nah itu diskusi sih, jadi gue dan dia ketemu di tengah. Nah dulu gue beberapa kali berhubungan tuh tidak pernah ketemu di tengah, ketemunya enggak antara di gua doang atau di dia doang. Kalau di sini sejauh ini udah ada jalan tengah. Enak banget. Nggak tahu ya, ini mungkin ujian juga ya. Ujian menjelang pernikahan dikasih enak mungkin, tapi mudah-mudahan enak terus lah, mudah-mudahan. Orang tua udah ketemu loh? Udah. Anjay. Udah. Gue ketemu orang tuanya ke... Di open mic mana? Ketemu di Bandung waktu itu, gue samperin. Sekalian gue jemput dia buat pulang ke Jakarta. Deg-degan itu udah Allah kayak job korporat, Cing, yang roundtable berkali-kali lipat. Ini deg-degannya kayak ya kalau job korporat nggak lucu ya udah gitu. Kalau ini nggak direstuin ya mau gimana gitu kan. Tapi akhirnya untungnya bapak sama ibunya, papa mamanya ngerespon. Tapi pertanyaannya sama orang-orang, kok cepet banget gitu. Nah gue kayaknya orang-orang yang ngomong gitu kok cepet banget tuh ada apa-apa nih. Sebenarnya enggak gitu, karena juga jarak ke nikahnya jauh. Kalaupun amit-amit ada apa-apa kan kelihatan nanti ya. Kita sih tetap ya niatnya gue ditanya kenapa buru-buru. Ya gue jelasin sebenarnya nggak buru-buru, udah deket lama tapi sempet on off gitulah. Nah sekarang gue udah mantep hatinya. Menurut gue kan ini ibadat, sih ya. Dan kenapa mesti cepat-cepat untuk menghindari fitnah aja sih. Gitu aja. Jawaban yang sangat mama dan A sekali. Karena kan gue nonton, gue apa lagi? Emang gue seneng nih kalau lu ntar jadi perwakilan keluarga. Ntar dikasih marga sama mama gue, dikasih marga Batak. Dali Munte bisa. Iya. Kayak Amazon dong, Amazon Dali Munte. Iya. Ah temennya situ tuh. Temannya, iya. Lamaran bulan November. Mudah-mudahan. Tanggal 26 kosong nggak? Sabtu coba. Bulan depan. 26 udah ada tanggalnya nih. Ya. Oh udah ada? Enggak, lo udah ada tanggalnya kan? Udah ada. Oke. Kalau nikahan nanti gue sebutin ntar aja, jangan di sini. Iya. Jangan pada tahu tuh pada datang. Iya. Tapi sondrenalin. Lu main ya? Katanya. Tanggal berapanya?
Nah itu Ah, ya udah. ya. Mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan bisa. Siang dia. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi Bisa lah siang. Iya. Ntar kereta paling ini, ntar gue cariin lah. Iya, Gue atur kereta aja. aman karena pasti malam lah Sandrinalin. Bisa. Iya. Gue juga naik soalnya Sandrinalin. Iya. Tanggal 26. enggak. tai. 27. Lamaran di Sandrinalin aja kalau gitu. Nggak boleh ada rokok. Kalau ada anak kecil. Iya. Ya mudah-mudahan lancar lah Jis Amin, semuanya amin, Jis. Jeng, amin. Yang terdekat proyek individunya, pribadinya mudah-mudahan lancar. Amin. Karena ini akan ngaruh juga sama kondisi lo lah. Ya. Lo Bintang, Awe itu kan jadiin patokan sama anak-anak Bekasi. Ya dia juga belum nikah gitu. Bikin yang lain males jadinya. Pembenaran gitu. Iya, pembenaran. Pembenaran untuk tidak ini. Tidak menikah. Tidak menikah. Iya. Nah, paling nggak Bintang sama Awe nih yang akan si Arya juga belum ya? Hari belum, tapi kan masih muda itu. Kan? Si itu Wawan. Wawan. Iya. Wawan. Ini lo pecah telur pertama dong nih, Pride of Bekasi. Betul. Anjay. POB pecah telur. Gua dan Gilang Gomblo juga gue pecah telur. Iya. Belum. Ini jadi patokan lah buat anak Pride of Bekasi nih. Ternyata bisa kalau bener-bener. Bisa kalau ngapus-ngapusin DM mah. Iya. Jis, terima kasih sudah Makasih, hadir Jeng. sini. Sehat Makasih. terus, Sama-sama, mudah-mudahan Jeng. berkah terus, lancar Amin. pernikahannya. Amin. Lancar juga sidang-sidang open mic-nya. Amin. Berkah stand up Indonya banyak manfaat buat yang lainnya. Amin. Dan kaya raya, cepat ganti mobil. Oh, udah ganti. Tinggal nunggu. Anjay, yang ras sudah laku. Belum. Oh. Naik 30 juta. Naik lo mah, orang mah turun. Kalau teman-teman mah tawar aja, Ya, nggak ya. apa-apa. Buka harga 170. Pego man, gue lepas buat lu kalau mau. Man, Pego man dia. Pego, bener. Selisih manajemen harusnya tahu nih. Pego tahun masih 2015 Masuk sih. masih masuk ya. Masih. Anjay. Di dealer masih cepet 60, Cing. Ah iya. Di Oh, showroom. ya, ras 2015. tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi. TRD Sportivo hitam, hitam, setir kanan dong. setir kanan. Oke. Tapi gas di kiri. Ya, ngengkang dong ya. Servis resmi ada rekor servisnya. Ada. 150 juta sekarang dilepas. Iya. Oke, thank you Khusus penonton Wawan Canda. Iya, pakai kode promo Wawan Canda. Oke lah, sampai ketemu di Wawan Canda dengan tamu berikutnya. Oke, thank you.